Apa kondisi terkini di Iran? Kita akan membahasnya bersama mahasiswa pasca sarjana Ahlul Bait International University. Sudah ada Mas Sarafa Pramasto dan nanti juga akan bergabung bersama Sapa Indonesia Malam pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Sarafa. Bagaimana situasi terkini di Iran saat ini? Tepatnya Anda berada di wilayah Qum, betul seperti itu ya? Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore, suara saya terdengar. Iya, cukup terdengar jelas Mas Sarafa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya memang tinggal di kota Qum, ya, ini sekitar lokasi sekitar 120 meter dari ibu kota Tehran. Kebetulan karena Qum, eskalasi ini muncul ya sejak 13 Juni lalu. Untuk kota Qum sendiri, saya masih melihat keadaan yang relatif stabil ya. Bahkan beberapa hari lalu saya pun juga masih berangkat untuk ujian di kampus seperti itu, dan sempat juga pergi ke pasar ya untuk berbelanja sesuatu, dan semuanya masih berjalan seperti normal ya, orang berangkat kerja, bahkan beberapa hari lalu masih berangkat sekolah ya. Jadi kalau untuk di kota Qum keadaannya masih relatif stabil Ya. seperti itu. Ya, Mas Sarafa. Ya, saudara Ya, kami. baik ya. Jadi kalau bisa digambarkan untuk wilayah Qum sendiri kondisinya jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan Teheran saat ini ya? Ya, benar sekali. Apabila dibandingkan dengan kota Teheran, sebagaimana kita mendengar ya, bahkan seluruh dunia sudah tahu, kota Qum sendiri, jadi izin sedikit menjelaskan bahwa kota Qum ini memiliki pusat, yakni sebuah makam ya, makam keturunan Rasul yang disebut Fatimah Maksumah, dan di sekitar situ juga ada bazar atau pasar ya, untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Gitu ya. Saya kebetulan di kampus saya ini juga bersama beberapa mahasiswa Indonesia, walaupun kami ini ditempatkan di asrama di universitas lain ya. Ini bahkan ya, ini jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Kami sudah tinggal di sini sekitar 7 bulan, 8 bulan ya. Kemarin kami ke sana, di sana orang-orang tetap berziarah seperti biasa ya, mereka yang berziarah, yang belanja, jual Ya. beli masih jalan seperti biasa gitu ya. Bahkan Ya. di kampus kami juga masih kegiatan akademis juga masih berlanjut seperti itu. Mas Sarafa, apakah ada pembatasan-pembatasan tertentu atau adakah informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di Iran khususnya? Baik, kalau untuk pembatasan lebih mungkin ya ada kalanya internet ya mungkin dibatasi ya, jaringan internet dibatasi ya, bagaimanapun ya ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah Iran ya. Dan kita bagaimana bisa melihat, tapi kami memang sesama rakyat Indonesia, sesama bangsa Indonesia di sini, kami selalu berusaha untuk stay tune gitu mengenai kondisi terbaru rekan-rekan yang berada di Iran ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman ya, contohnya yang kami pasti hubungi ya, mereka yang berada di ibu kota Teheran ya, alhamdulillah sejauh ini ya masyarakat Indonesia dalam keadaan baik seperti itu. Baik, sudah bergabung bersama kami Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum Mas Mustafa, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jika Anda bisa gambarkan ataupun Anda bisa melihat situasi saling serang antara Israel dan Iran, dinamika seperti apa yang bisa Anda baca? Dan apakah ada indikasi saling serang ini akan lebih meluas lagi? Sampai sekarang ya, kekuatan Israel sama Iran ini berimbang. Jadi ketika Israel melancarkan serangan lewat pesawat tempurnya, Iran bisa membalas dengan menembakkan rodal-rodalnya ya, dan cukup menggetarkan Israel, di mana kita lihat di gambar foto di berbagai stasiun televisi betapa kehancuran yang terjadi di kota Tel Aviv, Haifa, bahkan
pemerintah Israel mengakui kehancuran yang terjadi di kota Tel Aviv dan Haifa ini terbesar sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dan perang sekarang kan sudah memasuki hari kelima ya. Kalau melihat intensitas antara serangan dan serangan balik, serangan Israel kemudian serangan balik dari Iran. Ya. Perang ini memang akan terjadi. Peluang saling serang ini bisa diredam? Ya, ada dua kemungkinan. Bisa mereka itu berandil secara positif menghentikan perang ini. Memang perang ini butuh upaya kolektif. Misalnya di situ ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, kekuatan regionalnya mungkin. Itu kelihatan Iran itu sudah mengantisipasi bahwa perang ini akan panjang. Kalau melihat Iran itu sekarang jumlah yang ditembakkan ke bagi jalur logistiknya. Dan calon kuat yang menjadi halaman belakang ini adalah Pakistan. Dan Pakistan ini punya titik temu kepentingan dengan Iran, yaitu sama-sama anti-Zionis. Dan Menteri Pertahanan Pakistan sudah mengeluarkan statement bahwa Pakistan ya sudah akan mendukung Iran. Nah, ini kan sudah menuju ke sana. Ini kalau perang berkepanjangan. Nah, kalau nanti Pakistan itu menjadi halaman belakang bagi Iran, maka dengan sendirinya akan terbuka pintu bantuan ke Iran dari Korea Utara, dari Cina, dari Rusia. Ini negara-negara calon yang berada di belakang Iran. Sekali lagi, yaitu Rusia, Cina, sama Korea Utara. Lewat Pakistan nanti bantuannya begitu. Mas Mustafa, lalu bagaimana ketika dinamika regional bisa kita katakan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Peran-peran negara-negara Teluk dan juga negara-negara tetangga antara Iran. Putra mahkota Arab Saudi, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman, hari ini mengeluarkan pernyataan bahwa dia mendukung Iran. Jadi ini baru statement ya. Kemudian ya ada memang perkembangan positif sebetulnya. Ya, perkembangan positif kalau memang Amerika nanti kuncinya ya mau masuk Pezeshkian itu kan menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Presiden Iran tersebut menyampaikan ke Presiden Turki bahwa Iran siap menghentikan perang ini kalau Israel menghentikan agresinya terhadap Iran. Makanya saya katakan kuncinya sekarang adalah mendaki bahwa kan tujuan perang yang ada informasi baik itu terkait evakuasi warga negara Indonesia khususnya dari Iran. Singkat saja. Baik, sekarang secara resmi ya sudah ada sudah dibagikan ya surat himbauan untuk melakukan evakuasi dan juga sudah dibagikan juga tanggung jawab mutlak atau SPTJM bagi siapa yang ingin dievakuasi dan siapa yang tidak ingin dievakuasi seperti itu. Jadi ini KBRI sudah mengabarkan ini. Baik, tetap jaga keselamatan Anda, Mas Arafah, untuk keluarga dan juga teman-teman warga negara Indonesia di Iran. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Arafah Pramasto, mahasiswa pasca sarjana di wilayah KUM Iran, dan juga Mas Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih.